Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi, apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Sebelumnya perhatikan dua ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, Arfabian pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku seharga 2.500. Kemudian ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar 12.500. Sedangkan ilustrasi yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Kira-kira apa ya bedanya antara ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua? Pada contoh pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Arfabian, semakin banyak pula harga yang harus dibayar. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Sedangkan pada contoh yang kedua, semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, justru semakin lama persediaan makanan habis. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Pada perbandingan senilai, ketika kita membandingkan dua hal, misal A dan B, kalau A-nya tambah banyak, B-nya juga harus tambah banyak. Kalau A-nya tambah sedikit, B-nya juga tambah sedikit. Jadi A dan B-nya sama, entah sama-sama tambah banyak atau entah sama-sama tambah sedikit. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil atau sebaliknya. Jadi misal kita membandingkan A dan B, kalau di perbandingan berbalik nilai, A-nya tambah banyak, B-nya justru tambah sedikit. A-nya tambah sedikit, B-nya justru tambah banyak. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Lalu, bagaimana cara menghitung perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Kita langsung saja ke contoh soalnya ya, agar kalian lebih paham. Yang pertama adalah contoh perbandingan senilai. Contoh yang pertama, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak bensin, otomatis jarak yang ditempuh juga bisa semakin jauh. Berarti di sini cara menghitungnya agar lebih mudah kalian buat dalam tabel. Tidak harus dibuat tabel, tetapi tabel ini mempermudah kalian dalam menghitung. Jadi di sini kita punya bensin dan juga jarak. Ingat, kalau bensin tambah banyak, otomatis jaraknya juga tambah banyak. Itulah kenapa disebut perbandingan senilai. Yang pertama kita punya bensin 3 liter. Bisa menempuh jarak 24 kilo. Yang ditanyakan, kalau bensinnya habis 45 liter, jaraknya bisa ditempuh berapa kilo? Karena kita belum tahu, anggap saja X. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, kalian membuat perbandingannya tinggal lihat yang di tabel. Ini kan yang atas 3, bawah 45. Berarti kita buat 3 per 45 sama dengan 24 per X. Jadi kalau sudah dibuat tabel itu akan mudah menghitungnya. Setelah itu cara menghitungnya tinggal kalian kali silang. Jadi X-nya dikali dengan 3, 45-nya dikali dengan 24. 3 dikali X, 3X, kemudian sama dengan 45
dikali 24. Berarti ketika kita mau menghitung X, karena di sini masih 3, semuanya harus dibagi 3. 45 dikali 24 dibagi 3. 24 kita bagi 3, 8. Berarti X-nya tinggal 45 dikali 8. Berarti X-nya adalah 360. Jadi, jarak yang bisa ditempuh adalah 360 kilometer. Contoh yang kedua agar lebih paham. Setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung kolesterol 2000 mg. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur ayam? Berarti di sini kita punya kuning telur dan juga kolesterol. Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak kuning telurnya, kolesterolnya juga otomatis semakin banyak. Jadi perbandingan senilai. Kalau kuning telurnya 10 gram, kita punya kolesterol 2000 mg. Yang ditanyakan berapa kolesterol kalau kuning telurnya adalah 150 gram. Sudah dibuat tabel, berarti kita tinggal membuat persamaannya. 10 per 150 sama dengan 2000 dibagi X. Ingat seperti tadi, berarti tinggal kita kali silang. 10 dikali X, 10X sama dengan 150 dikali 2000. Berarti X-nya adalah 150 dikali 2000 dibagi 10. 150 kita bagi 10 tinggal 15 ya. 15 dikali 2000 berarti 30.000. Jadi pada 150 gram kuning telur mengandung kolesterol 30.000 mg. Contoh berikutnya, dalam 1 minggu sebuah toko membeli 15 botol kecap dengan harga 127.500. Jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, tentukan uang yang harus dibayar. Berarti di sini kita punya kecap dan juga harganya. Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena semakin banyak kecap yang dibeli, harganya juga semakin mahal. Kalau 15 botol kecap harganya adalah 127.500, berapakah harga 2 lusin botol kecap? Ingat, ini satuannya masih berbeda ya nak, 2 lusin. Yang satunya langsung botol, nggak pakai lusin. Berarti 2 lusinnya kita ubah dulu. 2 lusin berapa botol? 24 botol. Maka yang tuliskan di sini itu bukan 2 tetapi 24. Jadi agar sama-sama botol. Nah, kalau 24 botol harganya berapa? Sudah dibuat dalam tabel, tinggal dibuat persamaannya. 15 per 24 sama dengan 127.500 per X. Berarti tinggal kita kali silang ya nak. 15 kali X, 15X sama dengan 24 dikali 127.500. Berarti X-nya adalah 24 dikali 127.500 dibagi 15. Sehingga diperoleh X-nya adalah 204.000. Jadi, harga 2 lusin botol kecapnya itu adalah Rp204.000. Selanjutnya, kita coba di soal perbandingan berbalik nilai. Contoh yang pertama, Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Bondan untuk sampai di sekolah? Berarti di sini kita punya 2 hal, yaitu waktu dan juga kecepatan. Kenapa disebut dengan perbandingan berbalik nilai? Karena semakin lama waktunya, artinya kecepatannya berarti semakin pelan. Atau sebaliknya, kalau kecepatannya ditambah semakin cepat, berarti waktu yang diperlukan justru semakin sedikit. Itulah kenapa disebut perbandingan berbalik
nilai. Untuk waktu 15 menit, kecepatannya 20 km per jam. Tapi kalau waktunya 20 menit, kecepatannya berapa ya? Oke, berarti kita buat persamaan karena sudah dalam bentuk tabel. 15 per 20 sama dengan, hati-hati. Ini kan namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi, jangan langsung ditulis 20 per X seperti di perbandingan senilai tadi. Karena berbalik nilai, kita balik jadi X per 20. Jadi, harus dibalik. Nah, ini bedanya dengan perbandingan senilai tadi. Kalau perbandingan senilai itu langsung 15 per 20 sama dengan 20 per X. Tapi karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, 20 per X-nya dibalik. Jadi X per 20. Itulah kenapa jangan sampai keliru menentukan apakah soal itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau sudah dibalik, berarti tinggal kita kali silang, sama seperti tadi. 15 dikali 20 sama dengan X kali 20, 20X. Berarti X-nya adalah 15 dikali 20 dibagi 20. 20-nya saling membagi ya, berarti kita punya X-nya adalah 15. Jadi, dalam waktu 20 menit, kecepatannya adalah 15 km per jam. Contoh berikutnya agar lebih paham. Seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor kambing selama 2 minggu. Jika peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi, persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Berarti kita punya hari dan juga jumlah kambingnya. Kenapa disebut perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak kambingnya, jumlah kambingnya semakin banyak, maka makanannya akan semakin cepat habis atau harinya semakin sedikit. Perhatikan karena yang ditanyakan dalam hari, maka 2 minggu ini kita ubah ke hari dulu. 2 minggunya berapa hari? 2 minggu itu berarti 14 hari. Nah, yang dipakai yang 14 hari karena yang ditanyakan dalam hari. 60 ekor kambing, jangan sampai salah masukkan ke tabel ya. 60 ekor kambing itu 14 hari. Nah, berikutnya jangan diisi 10 ekor kambing. Kenapa? Karena di sini menambah 10 ekor. Bukan 10 ekor kambing, menambah 10 ekor. Tadinya sudah punya 60, menambah 10, berarti kambingnya jadi ada 70. Kalau 70 kambing akan habis dalam berapa hari? Berarti tinggal kita buat dalam persamaan. 14 per X sama dengan, jangan lupa dibalik. Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti tadinya 60-nya di atas, sekarang jadi 70 per 60. Kalau sudah, tinggal dikali silang. 14 kali 60 sama dengan 70 X. Berarti X-nya adalah 14 kali 60 dibagi 70. Boleh disederhanakan. 14 bagi 7, 2. Berarti X-nya kan tinggal 2 kali 6, yaitu 12. Jadi, kalau kambingnya ditambah 10 ekor lagi menjadi 70 kambing, maka makanannya atau persediaan makanannya akan habis dalam 12 hari. Nah, contoh berikutnya. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 orang pekerja. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dibangun dalam 12 bulan. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Berarti di sini kita punya lama membangun dan juga jumlah pekerja. Kenapa disebut perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak pekerja, maka waktunya justru semakin sedikit karena semakin cepat selesai. Itulah kenapa menjadi perbandingan berbalik nilai. Dalam 15 bulan, pekerja yang dibutuhkan 120 orang. Pertanyaannya, kalau 12 bulan pekerjanya
berapa? Sudah dalam tabel, berarti tinggal kita buat persamaan. 15/12 sama dengan, ingat, berbalik nilai. Maka ini juga harus kita balik, berarti menjadi X per 120. Kalau sudah, tinggal dikali silang. 15 kali 120 sama dengan 12 kali X. Berarti X-nya adalah 15 kali 120 per 12. 120 bagi 12, 10 ya. Berarti X-nya adalah 150. Jadi, kalau menginginkan gedungnya selesai dibangun dalam 12 bulan, jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 150 orang. Contoh perbandingan berbalik nilai. Mirip seperti tadi, tapi ada bedanya sedikit. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 28 orang. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan? Berarti kita punya lama dan juga pekerja. Sama seperti tadi, berbalik nilai karena semakin banyak pekerja justru waktunya semakin sedikit. Awalnya 20 hari itu dikerjakan oleh 28 orang. Dari 20 hari sudah dikerjakan 8 hari. Berarti kan tinggal 12 hari. Pekerjanya masih 28 orang. Tetapi kemudian pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Dari 12 hari dihentikan 4 hari. Berarti kan tinggal 8 hari. Nah, biar selesai pekerjanya ada berapa? Tinggal kita buat persamaannya. Yang dipakai jangan yang 20. Tetapi yang 2 terakhir ini. Yang 12 dengan 8 dan 28 dengan X. Berarti 12 per 8 sama dengan, ingat, berbalik nilai. Berarti X per 2, 8. Kalau sudah tinggal dikali silang. Berarti kita punya 12 kali 28 sama dengan 8 kali X. 8X. Berarti X-nya 12 kali 28 dibagi 8. Bisa dibagi 4, sini 2, ini 3, dibagi 2, sini 14. Berarti X-nya tinggal 3 kali 14, yaitu 42. Apakah jawabannya 42? Hati-hati, kalau yang ditanyakan berapa banyak pekerja, jawabannya 42. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak tambahan pekerja. Berarti kalau yang ditanyakan tambahan, itu kan harusnya 42 pekerjanya. Tapi tadi sudah punya 28 pekerja, berarti tambahannya adalah 42 kurangi 28, yaitu 14 pekerja. Tadi video pembelajaran kita kali ini, tadi kita sudah membedakan mana yang perbandingan senilai dan mana yang perbandingan berbalik nilai. Hati-hati untuk membedakan kedua perbandingan tersebut karena cara menghitungnya berbeda. Dan nanti ketika di soal itu tidak akan disebutkan ini loh perbandingan senilai, ini loh perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian harus bisa menentukan sendiri apakah ini senilai atau berbalik nilai. Agar kalian bisa melanjutkan atau menentukan dengan cara mana kalian harus menghitung. Tadi juga sudah kita pelajari bagaimana cara menghitung baik perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.